Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa tabibul qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وحبه وثوابه. آمين اللهم آمين. Kiamat soalnya lah. Benar sekalian kitab yang benar sekalian kabar hari kiamat yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dari kiamat ya. Ini pembagiannya tuh pembagiannya benar lawan terjadinya, benar di sini maksudnya meyakini ialah kiamat itu diyakini pasti terjadi. Itu sebutnya yang diyakini itu maksudnya selain dari ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya kiamat tuh juga diyakini pasti, setiap ciri-cirinya akan muncul. Meyakini kiamatnya pasti juga semacam itu, meyakini ciri-cirinya juga pacang muncul juga pasti, meyakini yang sudah lewat yang terjadi tapi merupakan ciri kiamat juga pasti. Misalnya hadis riwayat Imam Dari itu masalah bahwa Dajjal itu muncul di masanya baginda Rasulullah. Itu sudah terjadi, maksudnya baginda Nabi kan sudah wafat. Yang sudah terjadi juga diyakini benar dan memang pasti sesuai dengan runutnya tuh. Kiamatnya diyakini benar tuh, entah itu habisnya alam, entah itu hari kebangkitannya. Nah itu maksudnya diyakini itu sampai ke situ tuh. Kada yang geser kita nih lah, ini geser kita. Kada yang apa ya? Tahu kan kiamat? Kada kayak itu atau ini sebagian orang ada yang kayak ini memang mengalami tentang kejadian yang tahwam belajar, amun habar jar habis meninggal itu dibangkitakan, tapi tahwam kena. Ada orang kayak itu om, mereka pernah menemui, bapak pernah menemui, artinya orang tuh yakin ya, kira kalau nah itu modelnya, model habarnya kayak itu pang jar. Itu artinya ia tuh meyakini kada sampai ke tingkat ilmu yakin di dirinya aja gin kada itu. Nah artinya ini tuh kepercayaan itu. Nah bisa asa-asa iya asa kada mungkin mati hidup lagi, asanya ada kamu orang tuh mikir kayak itu, rasanya asa kada mungkin hidup lagi. Allah mau ulahkan apa ya lah yang akibatnya tuh, pelajarannya tuh mulai dari ini dalam Al-Quran nih, mulai dari apanya itu ya namanya, proses kebangkitan itu dikembalikan Allah jasad itu sampai ke di dalam Al-Quran nih, kulit bagian luar nih dibulikakan per bagian, padahal kulit nih dimakan ulat. Artinya kan kita ini mate dibuat ke dalam kubur, kulit ini kan dimakan ulat, daging ini dimakan ulat, mata, telinga dimakan ulat,
waktu Allah mengembalikannya itu diambil lagi basah kan, di dalam perut ulat itu dikumpulkan model kayak di film-film model ditarik gitu kan. Ada lah, Allah kembalikan tapi seperti semula, lain Allah ciptakan yang baru. Kita ini kan sudah lamun jadi ulah bahasa itu kan jadi yang baru, tapi Allah kan nyambut Allah kembalikan karena seperti semula, padahal yang ini dimakan udah lawan ulat, tapi tetap dikembalikan karena Allah jamin dikembalikan di hari itu tuh. Nah, Allah ulah pembelajarannya di masa-masa sebelumnya, kisah Nabi Ibrahim membelah-belah, mencincang burung, diandak di beberapa gunung, habis itu dikiau. Itu kan tanda bahwa Allah tuh kalau mengembalikan. Nah, berapa ekor burungnya? Nabi Ibrahim itu berapa ekor? 1 kah? 3, 2 kah? 3, 2,5. Berapa? Kalau ini emang berapa yang lainnya? 4 orang itu nanya. Berapa balik? Berapa 4 ke 3 kah? 4 ini dia. 3 itu berapa? 3, 4 3 daripada anak memadahkan tetap tuh dicancang. Oh, tidak 3 burung dicancang, dicampur. Cancangan itu dicampur, diandap di beberapa tempat, dipisah-pisah awaknya beberapa tempat. Habis itu disuruh Allah, Nabi Ibrahim panggil burung itu jar. Kurang dipadakan, maka dia akan mendatangimu dalam keadaan berjalan. Daripada Allah meyakinkan bahwa itu tuh burung yang tadi itu, nah datangnya berjalan kada terbang, mau terbang itu biasa aja, bisa burung lain. Cara Allah meyakinkan bahwa itu tuh burung yang tadi datangnya berjalan, artinya kan normal pada kebiasaan burung. Sudah panggal-panggalam masalah kehidupannya Nabi Isa, menghidupkan orang mati dengan mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam, itu masalah rohnya dikembalikan. Ya lah, masalah jasadnya terpotong-potong, Allah ulah juga yang tibar atau pengajarannya, artinya pasti terkembali itu. Habis itu Allah juga menyambat dalam Al-Quran, ikam tuh asalnya kadeda, lalu ku adakan. Habis itu ku matikan dari Allah, ku kadadakan lagi. Apa gasan ku ngalihnya maadakan ikam bahasa, padahal ikam sebelumnya kadeda sama sekali kan. Lamunnya kita sudah ada jakan itu, sudah ada fileannya tuh, penyaman harus daripada mengulang awal. Sedangkan mula awal sudah kawa dengan mudah, apalagi memulihkan bahasa aja. Nah itu dalam Al-Quran kayak itu diyakini bahwa pesan terbulik bujur terbulik. Habis itu Siratul Mustaqimnya diyakini bujur pacangan kita dapat di Siratul Mustaqim. Habis itu apa? Yaumul Hisab, pacangan kita tamu Yaumul Hisabnya dan bujur ditamu Yaumul Hisab. Yaumul Mizannya, pacangan ditamu Yaumul Mizan dan bujur ditamu Yaumul Mizan. Artinya kada lewat tuh, nah kada sekadar ya ada ya kalau kiamat tuh enak. Nah kada sekadar kayak itu. Kitanya nih hubungan nikah nih harus meyakini kiamat tuh bujur akan terjadi. Lain menunggu karena berani, perasaan tuh menunggu, tapi lain karena wani. Menunggu karena itu kehidupan yang benar. Maksudnya menunggu tuh kayak apakah ada di akhirat, kayak itu maksudnya menunggu. Lain mau menantang tuh ada sebujurnya kalimat yang bujurnya lain menunggu karena apa, kalimat yang bujurnya, tapi bapak halus hati menyambat bujur kawataan tertanam rasa itu di dalam hati tak. Lain menunggu karena berani dengan Allah atau dengan akhirat, tapi menunggu karena rindu dengan Allah dan Rasulullah. Tapi menyambat kalimat rindu ini bapak halus hati
bujur kawa tak hendak rasa itu tuh di hati tuh. Memang alasannya hendak menghadang akhirat itu karena menunggu Rasulullah, menunggu mendapat tahun Rasulullah, mendapat tahun Allah. Bujur kawa tak hendak itu di hati. Allah alam. Pada tahun dua nikah memperiksa sorangan. Adakah merindui itu dengan kehidupan akhirat ini? Atau takutan nggak lakas-lakas mati di dunia nih? Maka itu tuh perlu dicari tahu hati kamu kurang tuh. Kita nih takutan lakas-lakas mati. Kalau pindah kada kau menikmati kehidupan di dunia nih. Ada kau apa itu mengape lah. Apa namanya mengape kan? Apa namanya kape apa Bek? Yang dia nikah apa namanya? Zaman. Amor kan. Mengape? Kalau bang itu dianggap kelezatan tuh di dunia tuh. Habis itu ikam rasa sayang meninggalkan kelezatan di dunia main game misalnya. Ikam menganggap itu tuh lezat di dunia dan ikam sekutan meninggalkan dunia ini karena kelezatannya. Mungkin dia berhubungan ikam ini seputar itu ya. Kelezatan sebagian orang ada yang sudah bisi rumah, atau orang yang sudah bisi bini, atau bisi anak, atau bisi mobil, atau bisi harta yang banyak. Hal yang disayanginya untuk ditinggalkan itu yang ini Pak. Meninggal tuh sayang, ini masih meninggal dunia ini gasan sudah membangun rumah gak ini sudah bisi bini 4 halo sudah bisi anak pintar-pintar banyak. Lalu rasa sedih meninggalkan dunia tuh. Kalau sedihnya tuh sebab perindu dengan yang ditinggalkannya masih boleh, tapi kalau sedihnya tuh karena kadar ridha dengan keputusan meninggalnya dengan Allah, ada masuk. Itu perlu diketahui. Perasaan rindu dengan kehidupan akhirat itu penting. Bujur kalah ada bujur kalau bukan tahunan kalau bagian bingung menyambutnya, mereka merasakan sekarang. Bapak 3 minggu yang lalu ada dapat kabar soal orang itu subhanallah Bapak juga intinya wallahu alam kau digawinya ini Bapak ada tahu. Itu Bapak dapat kabar itu terkait tentang memadahi menakuni Pak. Bapak ingat pasti pertanyaannya nyawa tuh orang adakah di hati itu rindu lawan kehidupan akhirat? Sampai kita tetap menemani sudah 2 minggu 3 minggu ada tetap lagi kan. Maksudnya mau dari momen yang kau menyampaikan tuh ada terdapat tuh memang masih kebanyakan ada terdapat juga. Adakah rindu tuh lawan kehidupan akhirat? Namun ada rindu, namun seandainya ada, namun kada ada rindu wajib mantap rindu. Kalau ada rindu wajib melangkah atau mengulah gawi yang gawi itu menunjukkan rindu kepada akhirat. Kada sakit pada akhirat, mensawat kada terpikir pernah itu ada tahu urusan dunia akhirat ini. Pokoknya udah kau makan anak dah kau makan bila dah kau makan iya mudah jarang ada masuk kami ini. Rasakan nih kan, numpang masih boleh kamnya. Ini kada pas juga, kan kada memikirkan akhirat sama itu kada pas. Kada belampu tuh nah, kita tuh menggawe sesuatu tuh kada dari belampu. Mau mabuk tuh nah, kada peduli. Pokoknya dalam kehidupan akhirat ini kada peduli. Walau jirkam peduli, misalnya, tapi pedulinya tuh kada sampai ke dalam tuh. Artinya kenyataannya di lapangan atau kenyataannya keseharian kada peduli, itu kada masuk. Kada sesuai dengan gasan orang yang memang mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Itu diantara hikmah dari meyakini tentang hari kiamat. Itu hikmahnya supaya merindui dengan hari kiamat, takut tetapi juga rindu. Nah itu maksudnya ya kada terpisah itu. Apa
itu namanya qad khafa maqama rabbih jannatan. Takut dia bertemu dengan Allah itu takut dengan sedikitnya dosanya, sedikitnya pahalanya, maksudnya dengan banyaknya dosanya dia takut dengan kehidupan akhirat. Tapi inya berharap dapat ridha Allah di akhirat itu. Nah itu yang dirinduinya. Inya rindu dengan kelezatan yang benar di akhirat. Anu di sini kan ada asli lezatnya, nikmat yang di sini percikan kecil daripada nikmat akhirat. Padahal boneka ini belum kawinan lagi, ada tahu lagi. Jadi kayak itu tuh supaya diyakini, dirasakan. Jangan lewat-lewat aja kan deh. Jakanya kawa rasa yakinnya dengan hari kiamat itu rasanya berhadapan jakanya kawa. Ini sudah Bapak sampaikan waktu di bahasan kiamat yang dulu. Baginda Nabi bertakon lawan Sayyidatuna lawan Sayyidina Harithah. Nabi bertakon lawan Sayyidina Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Kayak apa kabar engkau wahai Harithah? Dijawab lawan Sayyidina Harithah, "Asbahtu mu'minan billah." Kabar ulun ya Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah. Ditakuni kabar, ini jawab asbahtu mu'minan billah. Ditakuni oleh Nabi apa cirinya kamu beriman kepada Allah? Aku jadi Sayyidina Harithah seakan-akan melihat orang sedang berjalan di padang mahsyar, melihat tular ini musyahadah, ini keyakinannya tentang hari kiamat itu sampai terasa rasanya melihat tentang keadaan orang di padang mahsyar tuh. Habis itu kita, tapi di kiamat juga apakah minum telaga Kautsar kah? Artinya terbayang atau terlihat surga, atau terlihat neraka? Dari Sayyidina Harithah. Habis itu dan aku menganggap batu dan emas sama. Maksudnya dunia itu seperti berbanding dengan akhirat kada ada apa-apanya. Walau idenya kada yang kada tahu duit, tahu aja di duit, tapi melihatnya sekedarnya bahwa itu tuh perkara di dunia lain, kada timbangannya dengan akhirat. Walau ini jadi apa ya, jembatan menuju akhirat. Nah itu masalah meyakini tentang kiamat tuh bujur ada. Bukan kita ini juga yakin, wajib yakin bahwa syafaat baginda Nabi itu benar ada. Nah itu syafaat, ada syafaat baginda Nabi Jepang, syafaat kawan yang soleh itu benar ada, syafaat dari anak yang soleh itu benar ada, syafaat dari sahibul wilayah wali itu minulillah di satu wilayah itu benar ada. Itu diandak benar karena meyakini benar dan mengharap dengan meyakini itu tuh ada, diharap syafaatnya. Walau syafaatnya kawan yang soleh itu syafaat Nabi, padahal syafaatnya guru ke murid itu syafaat Rasulullah juga. Syafaat anak kepada orang tua itu syafaat Rasulullah juga. Nya kan ada syafaat yang lain kecuali syafaat Rasulullah. Sebab Rasulullah ambil itu memberi syafaat. Kan kayak itu. Di kriteria dalam hadis tuh, orang yang melaknat itu ngebandiran tuh apa? Menyembah, tapi menyembahi ya kayak yang itu Pak, Wahabi lah. Itu dia Wahabi main game tuh, Wahabi dia tuh main game tuh melaknatam
Apa-apa keluar dalam game. Di dalam hadis disebutkan siapa yang melaknat di dunia, orang itu kada dapat izin seandainya surga karena kebaikannya, tetap pada kaum beri syafaat di akhirat. Nah, ini keburukan dari melaknat. Nah, orang yang melaknat di dunia inya kada diberi fadilat memberi syafaat kepada orang lain termasuk kawan yang soleh. Jadi indikator kan kayak itu kawan tuh ada kayaknya memberi syafaat lawan kawan yang lain. Nah, indikator kawan tuh kada soleh atau kawan yang kada kau mensyafaati kita, ketujuh melaknat atau ciri mudahnya. Jadi kamu kada tapi kali meminat duit lamun kawan itu nah ketujuh melaknat itu ciri bahwa kawan itu kecil kemungkinan itu sebagai pensyafaat karena di akhirat. Nah, kadang ada ya, makanya disuruh memilih kawan yang baik itu. Karena salah satu anunya yaitu tadi kawan yang melaknat itu dia kadang memberi syafaat menurut kaidah ini nah. Walau kan di akhirat kita tahu maksudnya ya kita kan pernah tahu hasil di akhirat dan apakah ini sebelum wafat. Apakah jadi kutub bisa aja kan tahu. Kutub utara. Tapi ada jenis wali kutub apa? Ada tahu am tapi kan kalau ditanggung kan. Itu itu bisa harus meyakini kayak itu kenyataannya. Oh memang akhirat itu pasti didapati. Mereka pernah melihat ada videonya Ustaz Somad tuh membahas masalah yang yang pelanggaran HAM berat yang pembunuhan 16 KPP itu. Ada di situ diceritakan Ustaz Somadnya maksudnya dibahas. Sini membahas masalah jadinya bahas apa? Man qatala nafsan mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam. Orang siapa yang membunuh qatala nafsan seseorang diri, seorang orang maksudnya qatala nafsan mu'minan muta'ammidan. Mu'min apa muta'ammidan itu kan ada tanpa kebenaran maksudnya kada ada yang membunuh kada bukan hak dibunuh maksudnya fajazaohu jahannam maka baginya neraka jahannam. Kalau tuh sini membahas itu tuh sini membahas masalah si pembunuhan tuh membahas masalah pembunuh yakin kada yakin nikam di sini lawan hari kiamat ini tetap nikam kada dihukum. Nah sini bahas masalah itu hadangi kan nama mati. Nah ini kan sudah habis dah akal orang tuh kada percaya lawan hari kiamat. Jadi biasa jadi membunuh tuh kan kayak itu jadinya percaya kamu dapati kiamat, kada percaya di sini kamu dapati juga kiamat. Nah artinya pasti diyakini kada diyakini kiamat tetap datang. Hadangi kan di sini. Jadi kada kawayang kalau kamu kada yakin kada ada kiamat kada kawal habis seperti tadi karena tanpa terkecuali. Sedihnya orang yang kada diiman tuh sedihnya yang masuk neraka jahanam karena membunuh ini sedih benar. Kakal kala berapa lawas di situ di neraka tuh berapa lawas 1 juta 2 juta 1000 juta kada mau keluar hakun jadi debu kayak itu makanya menyambut dalam orang ya laitani kuntu turaba. Jika aku jadi debu, ya Allah jadinya andai aku jadi debunya melihat anjing, binatang-binatang lain sebenarnya jadi debuan di akhirat. Ya laitani kuntu turaba. Andai aku ini jadi debu, pasti akan masuk neraka jahanam. Waktu neraka jahanam itu ditutup pintunya di hari kiamat pas sudah habis seberapa orang beriman masukkan dalam surga. Itu sedih benar. Makanya apa? Karena kalau dia apa-apain lagi, siapa lawas di situ, siapa lawas tanpa ada penghujung. Nah, bayangkanlah ada ujungnya terus saja
jika ada akhirnya ya 1000 juta tahun nggak lawasan, tapi ada juga selesainya. Lamun kada selesai-selesaian coba kembayangan. Kada selesai-selesaian. Apa orang tuh dia kada tahu benar kan. Tetap ditamuinya juga. Hari kiamat itu tetap hukuman Allah ini didapatinya. Kada kawali kada kadai. Seberatan tuh pasti dia tuh. Bapak ada bahas ini masalah yang hisab tuh. Kenapa jadi dihisab lagi supaya si pelaku kita maksudnya kada kau bukulin lagi dan membenarkan tuduhan tuh nah. Enggak itu. Namun ganang syafaat Nabi liwat senang masalah di akhiratnya. Ada aja baginda Nabi kan yang meminumi, ada baginda Nabi kan yang menggani menyeberang Shiratal Mustaqim. Kalau mengganang syafaat baginda Nabi itu rasa tenang, tapi mengganang diri kita seorang dengan dosa-dosa yang kita gawe ini, ditangkap Nabi juga kan di Shiratal Mustaqim kita nih ada tahu ya Allah tahu itu tentang kiamatnya, diyakini benarnya, ciri-cirinya juga diyakini benar. Ciri-ciri itu baik yang belum terjadi pasti karena terjadi, yang sebelum yang sudah terjadi sudah diyakini juga terjadi dan memang sudah terjadi, terbukti. Misalnya Mekah turun salju yang wah ini nih tahun-tahun ini ya gitu. Mekah turun salju yang belum terjadi, yang sungai Euphrates kering kan belum kering semalam untuk kemarau, tapi kadang kering bujur masih banyu, ini naik pulang ya, tapi debit airnya menurun daripada dulu memang, tapi maksudnya ini belum kering, tapi pasti kena kering. Itu diyakini benar dengan seluruh ciri-cirinya. Kalau Bapak ulang yang minggu semalamnya, kalau ada kejadian itu kada sesuai dengan teks Al-Quran dan hadis, maka lain Al-Quran dan hadis yang salah pemahaman tentang ayat itu. Misalnya sungai Euphrates lah ya, kalau bila sungai Euphrates mengering jar, Allah akan keluarkan emas ya, gunung emas. Nah tapi itu banyak apa istilahnya multi interpretasi. Wah inilah ada yang menyatakan emas di situ maksudnya kada emas langsung, maksudnya harta karun yang lain, entah itu intan, entah itu batu bara, entah itu minyak, entah apa itu. Allah alam, kada tahu itu apakah artinya itu emas bujur-bujur emas, kada tahu. Tapi seandainya emas itu bujur-bujur emas dan ciri-ciri itu benar adanya, maksudnya di sungai itu, di tempat itu juga masih ada, Nabi suruh jangan tempat mengambil, jangan tempat mengambil. Diyakini sampai kayak apa ya istilahnya, apa ya namanya, apa namanya bahasa kitanya apa ya, perilaku di dalam menanggapi perihal kejadian itu. Nah Nabi pada bahari itu sepertan jangan Nabi karena lamunnya datang kabar tentang Dajjal masukkan dalam rumah, kunci lawang anak bini ikam, jangan boleh diikat-ikat, maksudnya kan diikat, jangan boleh, tapi seketat itu menjaga anak bini. Gawi langkahnya bisa memang digawi dengan prosedur yang Nabi upadahkan. Kalau ikam melihat di muka rumah ikam orang pembunuhan, akan orang tua atau sebaliknya, yang kita melihat kekanakan yang salah atau orang Tuhan yang salah, wallahu alam. Lamun ikan bisi lading pedangnya Nabi disuruh patahkan, kalau ikan bisi panah patahkan, talinya gunting supaya jangan kau dikecang di kayu. Empat di prosedurnya, jangan ikan balik kesimpulan, tapi kalau menyerang ke rumah kita belum mati, jangan Nabi patahkan. Jangan berpikir menjaga diri, harus menjaga diri. Pokoknya dikabarkan kayak itu, gawi aja kayak itu selesai. Karena di hadis yang lain Nabi suruh
Ikam buka aja Nabi yang diserangnya ke rumah, buka aja ke masjid. Kalau diserangnya sampai ke masjid, ikam cukup berdiri dan mengucap Rabbi Allah sampai kamu terbunuh. Kayak itu isyaratnya cukup pegawai itu aja kan bisa membunuh orang, biar aja kan dibunuh orang syahid. Tapi karena pas waktu kejadiannya tuh kita geser pikiran. Habis itu ada lagi tentang dari Yufrat di surah itu emas tadi jangan ambil ya. Habis itu masalah apa ini tadi? Apa tadi? Iya itu jangan umpat di dalam perang. Habis itu banyakin di rumah. Omongnya kabar itu sudah muncul maksudnya. Habis itu jangan hendak mendatangi Dajjal. Walau anak membunuhnya, usah. Ikam nih rasanya rasa kuat dan rasa mampu membunuh Dajjal kan usah. Jauh aja Nabi berjauh tuh kalau semua nak membunuh. Ada kau juga Ikam. Sudah cirinya dibunuh Nabi Isa tuh entah kayak apa. Nah itu maksudnya jangan seluruh isyarat yang Nabi beri dan apa ya langkah yang diambil apabila kejadian itu terjadi. Ada lagi sebutin nah Bapak mengenai Allah tadi nah. Artinya isyarat itu Nabi padahi Tuhan ada sawatan kemana kita anak kemana maksudnya langkah yang kita ambil apa itu sebelum anunya kala pas itu sebelum anunya maksudnya artinya amalan sebelum Tuhannya ya kala namun kena Tuhannya terbakar lah di dalam riwayat itu awan asapnya tuh panas kala lah matian nggak lah yang kena Tuhan itu dalam riwayat yang kena Tuhan itu mati karena dia masuk ke dalam bencana atau musibah itu musibah besar antara beriman kata beriman tetap aja karena amannya kena di daerah itu tuh. Ada beberapa bahas masalah kiamat sama Muhammad Qasim tuh ya tadi kita aja kada kau cuma meyakini nyatu Imam Mahdi atau lain nah itu kayak bapak sahabat semalam itu yang kayak itu kada kawa tapi yang dikabarkan oleh baginda Nabi diyakini benar kayak nanya Imam Mahdi itu zuriat baginda Rasulullah benar pasti zuriat baginda Nabi itu pasti udah riwayat termasyhur dari keturunan Sayyidina Hasan benar dari keturunan Sayyidina Hasan. Kalau di Indonesia ini kebanyakan dari Sayyidina Husain kebanyakan Sayyidina Husain Habsi, Segaf, Idrus bagi jet Akab Atos tuh sudah beratan dari Sayyidina Husain semuaan. Kalau Hasan dari Sayyidina Hasan di belakangnya Al-Hasani belakangnya ayah siapa? Sesaman belakangnya apa? Maksudnya pamnya kan ada, dia belum pam itu. Iya, kalau ada yang nyebut Hasan lah. Iya, guru-guru namanya Al-Hasani juga. Berarti Sayyidina Hasan. Kalau kita memang dari Sayyidina Hasan kada sebanyak keturunan dari Sayyidina Husain. Kamu setuju itu? Tapi yang masyhur yang muktabar lah. Ada masyhur itu di sidinnya menisbatkan nama Al-Hasani di belakang dan diyakini sidin itu Sayyidina Hasan keturunan Sayyidina Hasan Sayyid Alawi Al-Maliki Hasani. Ya lah, maka tuh yang dosen Mukhura kaitan Sayyid Alawi Al-Maliki tahu lah. Gara-gara waktu itu yang beberapa kali kejadian melihat Rasulullah dalam keadaan berjaga tuh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Mufti Arab Saudi yang masih boleh pemaulidan di Saudi dan tuh
Makanya yang misalnya hendak menyentuh pakan lembu itu bunuh aja sih, Den. Amun kada anak membunuh kalau sudah menyentuh pakan. Saya tahu biar balik ke sini, Hasan dari keturunan Sayyidina Hasan. Kayak contoh Datuk Lampayan nih, ada jiwanya Mbak Hasan, Sayyidina Hasan. Wallahu a'lam. Lupa kada kau biaya, kita kau kadai. Karena memang kayak kita tuh anak meyakini sesuatu tuh kada bisa dasarnya susah. Maksudnya masih ada simpang. Kawa yakin di asumsi, nah itu kada yang bukti valid nah. Maka ada kawa. Tapi kalau si Zuriyat begitu Nabi Zuriyat itu seberapa Habib setuju entah dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hasan, Allah alam. Dahulu disampaikan oleh Sayyidina Sayyidina Hasan. Tapi beberapa buku atau beberapa riwayat menyebutkan Sayyidina Husain. Kita tahu kayak apanya itu, maksudnya kan kepastiannya bujur-bujur itu kada kawa itu. Jangan keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Wahabi jangan percaya ada. Dari Wahabi Wali Songo itu kan ada bisa aja. Ada dadinya Wali Songo. Se-Indonesian segala ini Islamnya segala ini tuh kan ada Wali Songo, siapa yang membawa? Oh, umpatan orang masuk Islam ada mungkin. Oh, umpatan tidak ada. Mana kitabnya aja? Sunan Bonang mana kitabnya aja? Kamu dia bujur ada tuh ada kitabnya aja. Di Wahabi ini kan pasti harus menulis kitab seberatan. Nah, kurang abut lawan apa namanya? Abut lawan keadaan perang, masyarakat banyaknya masalah. Ada samatan mengarang kitab, Pak. Ada orang yang mencetak, ada ulama yang dikenali karena kitabnya, ada ulama yang dikenali karena banyaknya mencetak ulama-ulama rijalnya tuh. Yang dicetakannya ada bawa. Macam-macam. Zaman ini ya. Ini kan jangan nyari riwayat hadis itu mutawatir sudah. Lain mutawatir 10-20, Wali Songo nilai 10-20. Ratusan ribu, jutaan yang meyakini Wali Songo itu ada dan kisah-kisahnya ada di seluruh wilayah Indonesia, kisahnya ada. Sekuat itu tentang riwayatnya dan semutawatir itu riwayatnya, maka yakin, maka raguam. Nah, yang paling hadis. Ada lagi nah, betul lagi nah, setelah kiamat nih. Iya, detailnya masalah yang semalam tuh, oh ini semalam sambat nah, mengatakan lagi tadi, asa ada itu nah apa tadi, bersama bersambat di antara cirinya itu salah satunya antalidal ammatu rabbataha. Minggu tadi bersama itu ya. Di antara ciri kiamat itu terjadi antalidal ammatu rabbataha, sehingga ikam menjadi melahirkan antalidal ammatu, sehingga melahirkannya ibu rabbataha kepada tuannya. Nah itu kalau hadis itu dah. Bapak sambat sudah bapak singgung sedikit tentang ibu, melahirkannya ibu lawan tuan, ibu melahirkan tuan tuh. Di zaman ini semalam sudah membahas tentang anak yang bisi anak, ialah orang yang beranakan yang kada bisa menggaduh anaknya, yang anaknya itu dicucuknya udah kuitannya. Bahas masalah itu lah lebih detail tentang itu tuh, tentang antalidal ammatu rabbataha. Mencelengnya anak lawan mamanya waktu mamanya kada sesuai dengan yang dihendaknya, itu juga tuan kepada hamba. Jika anak makan, mama ikam kada kau masakan menceleng ikam, mencelengnya seseorang kepada orang yang lain itu menandakan ini tuan, ini budaknya. Nah itu satu.
menyuruhnya ikam melawan kuitan lain minta tolong lah, menyuruh minta tolong itu kan sama. Apa bedanya? Tolong bilang seorang kawan. Dia seorang anak awak. Menyuruh tuh seorang kawan aja tapi populer aja ya. Berarti kalau kita kata kawan terus minta tolong terus, misalnya dah. Apa bedanya minta tolong sama menyuruh? Apa bedanya em? Minta tolong sama menyuruh? Apa? Jim? Bah, ada tahu maju kan cak menyuruh. Apa bedanya minta tolong menyuruh? Ayo menyuruh tuh kan menyuruh kawitan aja, menyuruh kawan, menyuruh ham. Minta tolong loh, menyuruh beda ada sama. Apa bedanya nih? Nyamannya Ay, berarti minta tolong minta nyaman aja juga. Ada. niatnya gitu kan. Ay, harinya aku kayak itu abu-abu ya kate. Kamu nikah kayak itu kayak pacarnya meyakini kamu tuh minta tolong kamu nyuruh. Misalnya menai kayak kawan aja apakah? Itu minta tolong kamu nyuruh. Ngaim dari minta tolong tisu tuh minta tolong kamu nyuruh. Tolong. Menyuruh kayak apa? Menyuruh. Inya lah aja kayak mendapat lebih Enggak. Kayak apa? Yang inya lah yang ambil tapi minta menyuruh orang. Berarti ya tadi menyuruh kamu minta tolong. Minta tolong inya harus ambil ada aja Oh, ya. ayo jalan. Berarti menyuruh kamu minta tolong. Minta tolong ya, anggap aja itulah. Bapak kan ya ya. Bapaknya menyesuaikan persepsi kamu juga. Jit, minta tolong kamu nyuruh. Dan coba. Minta tolong main. Asbak majid tadi minta tolong kamu nyuruh. Menyuruh. Nah ya, apa membedakannya? Oh, anu tergantung niat saya berarti. Oh, itu sama amin deh. Iya, kadang-kadang jadi. Dengan cerita. Apa-apa. Amin, amin. Apa bek. Bedanya bek. Simpel pada bedanya. Anu Pak, Bedanya jelas. biasanya anak kurang kalau kita itu minta tolong tapi yang kita orang menyuruh itu Pak. Ini si Pak ini mandak anu juga mandak ihsan maksudnya lamun orang di minta tolong kita tuh kita minta tolong dia menyuruh tadi Baik kita minta tolong tapi lamun kita kau nyuruh menyuruh bisa tuh ihsan dari bentuknya tapi sebenarnya ada indikator pembedaannya ada jelas apa umpamanya ayam juga menyuruh kamu minta tolong Itu. menyuruh nah kayak apa minta tolong Jadi, tolong mati ayam. katakan aja Bahasa gitu. Mama Ikam tuh, jadi Mama Ikam nak tolong mama nak keluarkan gangan jadi mau tolong kalimatnya tadi ya udah tadi kan kalimatnya aja nak mama minta tolong di Mama Ikam tolong mama gangan Tidak tahu. minta tolong Menyuruh itu. Tidak tahu. Aneh juga. yang penting bedaannya kan bedaannya jelas perbedaannya kalau Ikam menyuruh amunnya kada mau Ikam sangit itu menyuruh kalau Ikam minta tolong akan lagi minta tolong lamun orang kada mau jangan sangit kan jelas aja bedanya men anu berikan nih berapa pernah beli kau cerita dompet cek tadi kan ada pernah menyambut minta tolong atau mau anda ada apa ada yang itu dompet cek nah ada kawa jamin nah kau sih kalau berjalan ke lain jangan sangit minta tolong malah oh jangan ada sangit karena Ikam minta tolong kasusnya tapi kalau ada hak Ikam boleh menyuruh dan hak Ikam pada terpenuhi boleh Ikam marah anak salat itu kewajibannya dan hak orang tua menyuruh anak salat kan dia mau salat marah Ikam dia hancurkan marah yang hak Ikam di situ nah, itu beda kasus waktu kada dahak kada boleh sangit kada dahak misalnya dia tuh bapak misalnya anu
amunnya lewat orang ada orang jual semangka lah tuh makan dari maju kena kawa sudah kada mabutakan tenang karena memang kasusnya kita tolong kada menyuruh mau menyuruh kada masuk kada dahak bau menyuruh jangan nyago si Majid di Gojek ini kada menawarkan lawan semangka berapa puluh sangit menyuruh itu kan namanya karena ada hak bapak di situ kan ada upah mengupah di situ ini pulih sangit itu kan disuruh sangit lah itu maksudnya perkara yang boleh tapi afdolnya memang berinsan kada sangit juga tetap ini maksudnya perkara boleh kadang bahannya ini disuruh boleh itu lalu disuruh kalau Giliran gini Aku kaji. menyambati orang boleh lah ada boleh kurang menyambati surang membalas menyambatinya boleh lah Draw oh tahun lah boleh lah Boleh membalas. ada boleh membalas Wah. balas kan nah yang pada membalas aja dulu Dihantam dulu. ya kira lah boleh lah orang menyambati abah mama ikam kan balas menyambati abah mamanya boleh lah ada kayak lebih nih majikan sama tiga kamu ditampar lah di kasus ditampar nah, bisa sah ditampar juga deh emennya nama komista maksudnya seandainya kamu dicela pakai muntung kan ada kisosnya boleh lah balas sambatannya apa sih men? Iya men ikam disambati jangan jelas tuh nah ikam disambati mama ikam tuh biasanya nah kayak apa ikam sebagai ikam balas kayak ikam ini aja kah sabar aja kah Tarik ya. kembali balas saya Ada sariknya tuh. kayak apa banget padanya ikam mama abah ini kayak kan kayak kalau kesangitnya kayak apa Kada iya. Tapi ini. Masih aja. Modal kan itu aja. ini banget pada membalas itu banget pada membalas Tapi diberingat ya Mau aku makan nih. intas haru minna fa inna nasharu minkum kama tasharun di dalam surah Hud kasusnya Nabi Nuh disambati waktu mengulah kapal intas haru minna fa inna nasharu minkum kama tasharun amun ikam mengejek kami amun ikam mengolok-olok kami intas haru minna kami itu maksudnya Nabi Nuh dan pengikut-pengikut Nabi Nuh intas haru minna fa inna nasharu maka kami dari Nabi Nuh akan mengejek kamu membalas kala fa inna nasharu minkum maka kami akan mengejek kalian minkum kama tasharun sebagaimana kamu mengejek kami artinya membalas ejekan dengan seimbang boleh dalilnya ini nah tapi nah yang berbahasa di sini itu boleh di tingkat boleh orang yang biasa kada mau membalas kada masuk jika membalas orang yang menyambati itu dua karenanya karenanya dua tuh pertama dihukum syariat tadi namun kelewatan dari batas tadi itu ikam lebih banyak dosa daripadanya kalau lewat yang kedua ikam kan musyahadah ada melihat berarti itu nyata ada kawan kayak itu ada masuk menyana dua sangkutnya membalas sambat orang dan membalas sambatan orang itu kita manusia ini yang mengharap selamat dari sambatan manusia yang lain itu ada apa? Amun ikam mengharap dia selamat daripada mulut manusia yang lain itu kada ada tempat di dunia ini pasti setiap orang itu kena
dari apa celakanya mulut orang lain itu pasti ada taruh salahnya. Jadi kan saya kembarap ada dari bisi masalah saya yang untuk orang lain itu pada hawa pasti ada sudah kayak nah itu benar kan. Corona iya bisa covid omikron ada dia. ada tidak kena. ada kita lahir nah kita sampai sini nah malam minggu kena sisa yang penutup aja sini simpulan ada lagi nah masalah kiamat nih. Ada lagi sepenting apa kan ingatan nah oh ini nah terakhir nah ini simpulannya tentang kiamat nih. Tadi Bapak sahabat lah kita juga harus mengumpati yang Nabi pada akan langkah pencegahannya atau langkah apabila menemui keadaan itu. Nah itulah nanti antara langkah-langkah yang Nabi sampaikan itu diantaranya termasuk langkah pencegahan surah Kahfi 10 ayat pertama 10 ayat terakhir di malam Jumat, membaca yang membaca itu di dalam salat, memberikan bujuk takutan karena dengan keadaan atau bertemu dengan akhir zaman atau kiamat. Nah, ikam pasti kada mau meninggal bacaan di akhir-akhir itu walau ikan belakang-lakas. Apakah sebabnya belakang-lakasnya ada tahu kuliah kah? Tetap aja kada membuang waktu yang setumat itu nah. Biasa membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam yang ada dalam qabri wa baitul mahya wal mamat wa syarri dajjal. Karena takutnya kepada zaman itu lebih kuat daripada takutan yang dihadapi saat itu tuh. Entah kuliah kah, entah kaitannya. Itu langkah pencegahan yang Nabi gawi. Habis itu orang yang hidup di akhir zaman kita nih maksudnya dianjurkan banyak membaca istighfar dan sholawat. Dianjurkan itu 3 aja yang jangan ditinggal. Gasan orang yang hidup di akhir zaman kita nih maksudnya 3 yang jangan ditinggal. 1, banyak istighfar di zaman ini nih. Yang kedua dibanyakin bersolawat. Nah, yang ketiga ijlis ma'as sholihin, duduk bersama orang soleh. 3 itu disurgakan di akhir zaman. Jadi kalau ikan bisi kawan yang kawan itu kada soleh, masuk kada soleh itu tempat lingkungan duduk tuh nah berbahaya. Ada yang mabuk si ikong, atau ada yang pandir masalah membunuh-bunuh aja si ikong, atau ada yang pandir masalah pokoknya kada kondusif lingkungan itu akan balik. Gak bisa berkawan di situ. Biar yang lainnya rame, orang itu sih berbahaya. Atau ada yang berjudi di lingkungan itu. Aku berjudi jajar. Aku ada terpengaruh juga. Lain terpengaruh, kada terpengaruh itu nomor 2. Nomor 1-nya menghindari lingkungan yang buruk tuh perintahnya. Masalah terpengaruh kada terpengaruh itu nomor 2 itu. Perintah pertamanya memang disuruh jauh, disuruh mencari lingkungan yang baik. Kalau bang, apakah maksudnya rasa aku mantas iman jadi kuat kali iman koni minum alkohol misalnya, ada masuk yang bagus mencari kawan yang soleh. Di antara indikator kawan yang soleh itu, lamun melihat mukanya Bapak pilih standar paling rendah lah, hati itu tenang, kada gerunduk ya, kada was-was nah, ada kita melihat kawan, iya kawan datang, ada kalau itu lah, karena mereka merasakan itu di lingkungan park rumah kah, atau di sekolahan bukan yang memang alih itu, udah tanya, nah itu ciri kada baik orang tuh.
mengolah hati itu kali nyaman. Nah ciri kita tuh orang baik, orang tuh dapat kita nyaman. Satu ciri yang paling tingginya, ciri orang tuh saleh, apabila melihat muhanya kita tuh ingat Allah. Itu ciri orang tuh saleh. Bisa orangnya tukang apa ini perumahan ya, apa namanya, petani, tapi kenapa kamu ngeliatnya tuh kelihatan rendah dirinya, kelihatan sabarnya, rasa itu ingat Allah aja itu, maksudnya ingat-ingat yang baik-baik tuh. Itu diantara indikator kawan yang soleh. Bila menikam karena begawi atau di kampus, di kampus itu ada lingkungan tuh kayaknya kawan-kawan tuh kada tapi aman, kada nyaman, atau ketuju menggibah lingkungan tuh, ketuju menggibah kawan yang lain. Bagusnya berjauh dulu, jangan sampai ikam merasa nyaman dengan lingkungan tuh. Lamun ikam sudah nyaman dengan lingkungan tuh, ikam mengalih meninggalkan ngasa ikam kegiatan menggibah tadi rami, atau berjudi itu rami, atau melihat orang berjudi itu rami, atau melihat orang berkelahi itu rami. Ada kalau lingkungan yang lainnya yang kita tuh jatuh bertampar rasanya rami kan, besau aja. jangan kayak itu kan. Sebelum mendarah daging sifat itu nah berjauh dulu kan. Cari lingkungan yang baik. Manusia ini dua macam. Ada yang mudah terpengaruh dengan lingkungan, ada yang mudah mempengaruhi lingkungan. Ikam tipe yang mana? Lamun ikam tipe yang mudah terpengaruh dengan lingkungan, jangan berparak sama orang yang buruk. Tapi namun ikam tipe orang yang mempengaruhi lingkungan, kada apa-apa yang mempengaruhi orang yang buruk. Dengan catatannya terpengaruh mau nikah. Ya kayak itu kan sinyalnya berkekuatan sinyal juga. Emang sinyal seorang ada kuat, seorangnya itu 4 orang. Bapak ada kawan itu inya menasihati kawan yang lain tentang menggawi dosa. Jarak berapa minggu atau 1 bulan jaraknya, inya minum beralkohol di tempat yang lain, walau sebelumnya nya kada berniat minum itu. Orang ini lain terbiasa minum, ada orang ini baik udah, lalu nya menasihati orang lain, tapi di waktu yang lain cepat dia terpengaruh minum alkohol. Nah itu nah, jadi orang itu yang kayak itu kada pas sebagai orang yang berkumpul di lingkungan yang buruk tuh kada pas. Okelah, ya jika iman nih, keyakinan nih nah, bujur kuat bertajak. Jadi namun kita merasa kayak itu, yakin kita tuh kada bergerak sama sekali, ada apa-apa kan? Ada kawan apakah, tapi namunnya perbuatan buruknya itu jelas atau terang-terangan dan yang membanggakan perbuatan buruknya itu nggak boleh begana. Ini misalnya apa, mabuk bahadapan, tapi bisa dibanggakan, tapi mabuknya kada supan, ini kada boleh kan begana. Begananya ikam dengan bangganya orang menggawi maksiat itu, ikam mendukung berarti dengan maksiat itu. Kecuali nya di situ dalam kasus hendak bertobat atau berpisah, ada masalah, ikam boleh tetap begana di situ, bisa menasihati. Itu namanya berbangga diri dalam minum itu, jangan berani di situ, berjauh kan. Berbahaya kawan yang lain itu. Apa itu salamun ala dunia idza lam yakun biha sadiqul wa'di munshifa. Kalimatnya Syafi'i ini. Selamat tinggal kepada dunia. Artinya memang dibutuhkan kawan itu. Salamun ala dunia idza lam yakun biha, apabila di dalamnya tidak ada sadiq, kawan saduq yang jujur, sadiqul wa'di, memenuhi hak berkawan. Syaratnya itu, jadilah menyadap kawan yang kadada 3 ini namanya menurut Syafi'i kada masuk ke dalam kawan. Kada bakal kawanan kada masuk juga. Kada kawa alaikum bil jamaah disuruh itu. Disuruh berkumpul, kita ini kan disuruh seorang. Alaikum bil jamaah jadi disuruh itu. Berkumpul dengan orang banyak.
Jadi lamun ada orang yang hendak aku aja hendak ibadat sorangan aja, aku hendak berjuang dalam agama ini sorangan aja ada masuk. Ada kali itu caranya disuruh kumpul kita sebab jadi ini jadi girah, jadi motivasi beberapa kawan orang yang orang itu menuju ke tempat yang baik. Makanya itu disebutkan salah satu amalan akhir zaman, ijlis ma'as sholihin, duduk bersama orang saleh. Orang saleh itu kan mesti tahun guru tadi cirinya tadi kita beberapa kali itu nyaman hati sudah termasuk orang saleh. Nyaman di sini tuh nyaman bukan ada daerah paham ya hati itu tenang maksudnya. Jadi duduk beberapa kalinya itu biar sekadar duduk bersandar-sandar pandi-pandiran masalah apakah itu pun dianjurkan daripada menggawi atau duduk di tempat yang buruk lawan kawan-kawan yang buruk yang menggawi kegiatan yang buruk. Nah itu maksudnya bedung lah menyambati orang tapi buat di kami kan ada pas segi di ulang analogi itu bedung main Mobile Legend lah menyambati orang itu menyambati orang main Mobile Legend pulang baik menyambati orang pulang itu kan ada masuk lingkungan tuh ada baik tapi ya ada apa kayak pakal buat nikam tuh masing-masing akan dijalani kan seorang-seorang. Pokoknya lingkungan yang kayak itu kadang membawa hati kita mendekat tahun Allah. Nah itu diingati, kesimpulan terakhir diingati tentang merindui hari kiamat, diingati tentang hal-hal yang wajib diyakini tentang ciri-ciri terjadi hari kiamat, diingati langkah-langkah yang Nabi padahkan tentang sikap kita nih, nah sikap kita menghadapi hari kiamat nih. Itu tentang kiamat 3 macam tuh yang harus dikuati, kada sekadar yakin aja tapi kadang mengambil langkah. Nyatakan amalan dari zaman istighfar, sholawat, ijlis ma'as sholihin, kemudian digolongkan termasuk golongan orang soleh. Kemudian kita digolongkan golongan orang soleh biar kita nih kada soleh, mudahan Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang soleh. Mudahan kuitan kita juga digolongkan orang-orang soleh. Mudahan menjadi si anak bini digolongkan golongan orang yang soleh. Mudahan yang anak bini lakas membini. Amin. Mudahan yang membini lakas membini. Amin. Allahumma amin ala hadhihi wa kullu nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan majidan rabbana hamduka wa bidzalika kalima'at min sultanik. اللهم صل وسلم على صلاة وتبعها ورزق التحية وعوسها على هذا الحبيب المهم سيد المرسلين وختم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسوله. اللهم ارزقنا فهم النبي الهيز المرسلين الحمد الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وربنا شكر ربنا اتنا في الدنيا وفي الاخره مع عذاب ودخلنا الجنه مع الابرار وتقنا عن سيدنا وبارك عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ربك رب العزه عما يصفون وسلام على رب العالمين.